Pak Prabowo ke Ibu Mega itu juga menurut saya memberi sinyal yang kuat bahwa Pak Prabowo sudah melihat teman masa depan itu adalah Ibu Mega dan PDIP. ya, tentu di dalamnya adalah PDIP gitu. Nah, teman masa depan itu ya itu pilihan yang realistis sebagai politisi ya. Kalau kan ibaratnya krisis ekonomi ini kalau menjurus ke krisis politik, ya mohon maaf saja, memang Pak Jokowi mau diambil kekuatannya apa gitu. Iya. Kalau menjurus ke arah krisis politik. Kalau Ibu Mega ya ada 122 anggota dia di DPR itu. Karena Jokowi nggak punya mesin politik. Ya, itu yang saya katakan. Makanya dalam konteks ini, Ibu Mega adalah masa depan politiknya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi adalah masa lalunya. Gitu. Jadi, oleh karena itu, gejala-gejala ini memperlihatkan kepada kita memang sekarang ini ada upaya untuk menghilangkan bayang-bayang itu. Tapi jelas nggak akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Nah, masalahnya apakah akan berlanjut kira-kira ya di 2029 ke sana gitu. Nah, saya kira justru kelihatan akan tipis nih. Ya, kelanjutannya di situ. Jadi nggak akan terjadi di tengah jalan. Kalau itu dari Pak Prabowo ya, siapa akan 5 tahunan gitu. Tapi 5 tahun ke depan ya Pak Prabowo akan mencari mungkin ya pasangan lain Gibran gitu. Nah, ini satu segi nih. Ini seginya dari Pak Prabowo. Tapi bagaimana? Apakah mungkin gerakan sipil masyarakat dan sebagainya itu menguat untuk melakukan tuntutan? Bisa jadi. Dan kalau itu terjadi ya bisa jadi Pak Prabowo juga nggak melakukan penahanan. Itu nggak menekan-nekan supaya isu itu ya nggak naik macam-macam gitu. Malah kan kelompok ormas ya yang sekarang membackup Jokowi ya. Termasuk Hercules misalnya yang membuat statement soal isu ijazah palsu ya. Ya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi kalau dari pihak Pak Prabowo-nya mungkin nggak akan ke sana gitu. Tapi juga boleh jadi Pak Prabowo nggak terlalu aktif misalnya menekan kalau isu ini terus-menerus membesar gitu. Termasuk ijazah palsu juga nggak ada kan? Kelihatan ya di penguasa untuk misalnya menekan, mengerem, atau apa. Ya kecuali ya datangnya dari pendukung-pendukung Pak Jokowi sendiri. Tapi dari partai kan nggak ada berkomentar. Dan bukan kali pertama partai-partai nggak berkomentar soal Pak Jokowi loh ya. Posisi Arfi nggak ada partai-partai yang berkomentar tanda kutip membela Pak Jokowi itu. Bahkan yang dulu menjilat dirinya juga sekarang. Adili Jokowi juga tak ada partai-partai yang tampil ke depan untuk membela Pak Jokowi, tidak ada. Termasuk ya soal Gibran ini kelihatan gitu. Nah, kalau kita itu yang saya sebut, kalau lihat gejalanya sih memang Pak Prabowo juga sudah mulai lebih tampil sebagai dirinya gitu loh kira-kira. Nah, dan tapi sekalipun begitu dia nggak akan mau berpisah dengan Gibran di tengah jalan gitu. Tapi boleh jadi dia tidak akan menekan kalau isu soal inkonstitusionalitas Gibran itu terus meningkat gitu. Nah, kalau misalnya ini meningkat, membesar, tuntutan ke arah sana itu terjadi lebih masif lagi, misalnya begitu tuh. Nah, apakah mungkin akan ada gerakan politik? Sangat mungkin. Alias apa? Alias partai-partai yang ada di parlemen akan memiliki inisiatif untuk melakukan langkah-langkah pemakzulan gitu. Karena kalau kita baca di konstitusinya, paket presiden wakil presiden itu bisa dimakzulkan sekaligus, ya kan? Tapi salah satu di antara mereka juga bisa dimakzulkan. Presidennya bisa dimakzulkan sendiri tanpa wakil presiden. Wakil presidennya bisa dimakzulkan tanpa presiden selama melanggar aturan seperti yang disebutkan di dalam konstitusi kan. Nah, ini dalilnya adalah pelanggaran konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau misalnya ini kan mengandai tuntutan makin membesar, kira-kira bacaan kita, apakah partai-partai ini akan tanda kutip tadi ya melindunginya atau ikut arus besar gelombang publik itu. Nah, kalau itu sisa di 2027 lah misalnya, ini mengandai lagi-lagi ya. Bisa saja itu partai-partai itu lepas. Sebab mereka berkepentingan 2029. Ya, betul. Gitu. Kalau itu terjadi gitu. Nah, tinggal ya sekarang ya ini kan analisa lah ya. Yang boleh jadi analisa ini justru memberi gambaran situasi yang memungkinkan keluarga Pak Jokowi itu juga buat ini kan, langkah-langkah gitu. Termasuk di dalamnya yang menekan jangan sampai isu soal pemakzulan Gibran ini menguasa ya membesar. Ini asumsinya nggak main-main karena ini purnawirawan TNI yang punya pengaruh ya cukup kuat gitu. Nah, tentu Prabowo sebagai presiden memiliki respek yang berbeda ya. Beliau ini kan senior-seniornya Pak Prabowo ya semuanya. Gitu. Dibandingkan misalnya kalau Pak Jokowi yang ada di situ posisinya. Oh iya. Udah Pak, untuk ke depan Pak, bagaimana Indonesia ini akan maju di mata dunia? Kalau kita di ribu masa ini, kita kadang-kadang
demokrasi kita hancur Pak ya. Artinya Pak saya bilang Pak ya, hanya 5 tahun pemilihan presiden kita berpecah belah. Kalah menang kan nggak terima. Itulah Indonesia itu. Pak, apa boleh saya tanya ulang? Silakan. Saya jawab narasi Bapak bahwa ya saya akui bahwa dari dulu ada utang. Tapi dari dulu semenjak SBY itu dan itu Pak, bisa keluar Pak, keluar dari udah ada Pak utang Pak. Soeharto, Megawati udah ada Pak ya. Ya, saya akui Pak. Saya dengar ini dulu. Saya pertanyaan. Di era SBY itu ada krisis moneter. Tapi negara itu bisa keluar. Tapi di era Jokowi Pak, utang meningkat tapi justru negara defisit. Kenapa seperti itu defisitnya ini yang kita bicarakan? Kenapa keluar? Enggak. Iya. Dia rungkat sendiri itu, rungkat sendiri. Nggak ada saya turunkan. Ya udah. Lanjut. Saya yang jawab. Bisa saya. Gimana? Diskusi yang elegan, yang enak didengar, jangan saling justice menjustice. Itu yang kami inginkan. Gini loh Pak. Gini ya Pak, kita beda pendekatan ya. Kita lihat beda dari fakta saja. Siap. Bentar, sebelum ke Bang Agung silakan Bunda Dewi, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Beginilah ya. Kebetulan saya juga dosen ya, jadi saya paham alur pendidikan itu ya. Jadi ya betul. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, kalau saya dari gejala dulu yang muncul, gejala itu menjadi satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan tuh ada apa, mengapa, kapan, untuk apa, terus bagaimana gitu ya. Jadi itu yang harus kita jawab ya. Jadi saya belajar dari gejala itu. Ada apa? Bang Hos, saya izin turun Bang Hos ya. Oke Bang Juryandi, siap. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ini jadi polemik gitu ya? Saya itu yang saya jadi saya ikuti juga, bukan teman-teman juga saya ikuti gitu ya. Terus saya cocokkan dengan manajemen yang terjadi di perguruan tinggi. Saya perguruan tinggi aja karena saya memang di situ bidang saya ya, mengenai manajemen pendidikan tinggi gitu ya. Kok misalnya ya, ini juga sebenarnya Pak Jokowi itu terjebak dari ini dia gitu ya, statement dia. Misalnya dia pernah mengatakan bahwa kita ke Pak Kasmijo aja dulu ya. Dulu dia dosen pembimbing saya, katanya dulu saya tuh dimarah-marahin dia apa sampai saya bolak-balik. Waduh, saya tangkap itu dosen pembimbingnya Pak Kasmijo. Kemudian muncul lagi dia mengatakan sendiri dosen pembimbing akademik ya. Ini dua hal yang udah berbeda. Dosen pembimbing itu yang membimbing skripsi, dosen akademik itu membimbing tentang akademiknya ketika dia masih masa perkuliahan gitu. Tadi saya udah jelaskan gitu ya. Jadi itu satu poin ya. Orang yang pernah kuliah pasti dia tahu bisa membedakan itu. Jadi Pak Jokowi sendiri yang menjawab dirinya gitu loh. Nah kita berkesimpulan menilai kok orang kuliah nggak ngerti ngebedain ini dan itu ya. Terus muncul lagi di deskripsinya yang namanya itu data primer loh itu ya, yang langsung dilihat oleh saudara Rismon gitu. Tidak ada nama Pak Kasmijo itu sebagai dosen pembimbing, yang adalah Pak Sumitro gitu. Ini salah lagi. Jadi kita kalau melakukan pendekatan akademik, kita udah bisa simpulkan kok begini ya. Akhirnya kesimpulannya ini nggak benar nih gitu loh. Itu sih makanya. Jadi kalau misalnya dibawa ke dulu pernah jadi ini banyak yang udah jadi pejabat kemudian kepergok ijazahnya palsu karena ada informasi akhirnya kan diusut gitu. Jadi nggak jadi jaminan juga bahwa dia udah pernah jadi A, B, C dan D itu, bahwa itu semua dijalani dengan satu kepastian gitu. Karena banyak contohnya yang setelah menjabat ternyata palsu, ketahuan juga dipecat kan. Jadi itu kan buat satu tolak ukur kalau menurut saya ya gitu ya. Gitu aja sih. Gini Bu. Bentar nih Pak, sebentar saya kasih Agung dulu. Oke, terima kasih ya Bu Dewi. Artinya gini teman-teman ya.
Bang Rimba, Baba, Dewi, Bunda Agung, Pak Andres, artinya kan ada beda pemikiran, beda pendapat. Nah, hari ini kita diskusi walaupun beda pendapat beda pemikiran nggak apa-apa. Tentunya poin-poinnya ada dapat gitu loh. Artinya jangan menyerang pribadi, jangan ada kita hujat menghujat. Tentunya saya maunya begitu ya, teman-teman ya. Silakan Bang Agung, Anda apa yang Anda ingin sampaikan? Saya menjawab Abang Baba tadi ya. Kenapa hutang negara itu kan Bang ya? Begini Bang, kalau hutang negara itu Pak Jokowi banyak membludak ya kan Bang ya? Kan sesuai ambek sama bangunan kan Bang. Bangunan IKN itu nggak sedikit uangnya. Di bangunan tol juga nggak sedikit, ya kan? Itu udah terwujud, udah jadi, udah terbukti, udah kelihatan di depan mata kita juga. Jangan dipungkiri itu. Itu siapa yang menikmati? Kita juga Bang. Kita mau kemana-mana enak Bang, jalannya juga enak. Kita juga sudah punya IKN sendiri, sudah punya, bukan tinggalan dari Belanda Bang itu Bang. Ya kan? Kita sudah punya istana sendiri, buatan anak bangsa kita sendiri, itu Bang. Oke, Bang Agung, tahan bentar. Saya sapa dulu yang baru naik, ada Insinyur Dentara, saudaraku, seniorku. Selamat sore menjelang maghrib. Selamat sore Bang Hos, Bang Cikoy. Ya, sebentar Bang Tara. Oke, Pak Andres, ada yang ingin menanggapi dari narasi teman-teman? Silakan Pak Andres sebelum ke Rimba. Iya. Jadi begini, namanya ijazah ini tidak ada sangkut pautnya dengan kebencian atau sakit hati atau dendam, nggak ada. Ini adalah arsip negara ya, harus dibuka, dikejar. Kenapa? Jangan sampai arsip negara kita ini tidak jelas semuanya. Berbahaya ke depannya nanti dunia pendidikan kita sendiri. Itu yang saya maksud ya. Adapun yang kita katakan, ijazah tersebut adalah nilai tujuan untuk menjadi wali kota, tujuan untuk jadi gubernur, tujuan untuk jadi presiden. Asal usulnya kan di sana tujuannya kan. Kalau tujuannya sudah memakai dasar-dasar yang tidak jelas, akhirnya dalam pengurusannya pun tidak jelas ke depannya. Ini yang sangat berbahaya di negara kita. Adapun ya pernah sewaktu menteri pendidikan ini membuka, dia mengetahui karena dia orang berpendidikan yang cukup dikenal dan cukup dia tahu hal-hal tentang dunia pendidikan. Pernah dia kejar untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan dari pejabat-pejabat yang mempunyai identitas palsu. Nah, tetapi dia belum selesai untuk menuntaskan itu, dia disingkirkan, ya, disingkirkanlah sebagai menteri pendidikan tersebut. Nah, itulah ada apa di situ? Itu kan pertanyaan kita itu, ya. Selaku kita anak bangsa, kita harus menilai itu. Ada sesuatu hal yang tidak beres. Nah, inilah yang terjadi, satu demi satu aib itu terbongkar dengan sendirinya, kan begitu. Nah, kalau sudah terbongkar begini, ya kita kejar. Kita selaku warga negara bangsa Indonesia itu harus peduli juga ke sana, ya. Nah, kita masuk di dalam ekonomi kita. Terdahulu penjajahan ya Belanda dan Jepang ya menjajah negara kita. Kita setitik pun gak punya hutang, Kok dia menjajah kita bisa membangun bangsa dan negara kita ini? Jalan kereta, jalan segala macam pembangunan yang dibentuk oleh dia, sampai di dalam bendara, ya, semua fasilitas negara kita menikmati ini dibangun oleh Belanda, penjajahan Belanda, itu nggak punya hutang. Cukup dia mengelola sumber daya alam kita. Kenapa setelah kita merdeka kita bisa punya hutang, membangun negara kita punya hutang, sumber daya alam kita kaya raya, kok kita punya hutang? Oke, udah habis. Kenapa? Ngomongnya. Bentar Bang Rimba, selesaikan dulu, nanti saya kasih waktu Anda ngomong. Silakan Ini Bang yang Andres. kita harus sadari bersama. Apa dasarnya? Oh, dasarnya kan peraturan dan permainan politik lah yang menciptakan hal-hal tersebut. Artinya kemerdekaan kita ini dijebak dengan sesuatu permainan yang tidak sehat. Ya,
Ini yang harus kita sadari bersama. Melalui apa? Ya aturan mengatasnamakan kemerdekaan, mengatasnamakan negara, mengatasnamakan hukum, mengataskan nama ini dan itu semuanya. Tetapi undang-undang itulah yang menjajah kita kembali dalam sebuah aturan-aturan permainan yang tidak disehatkan. Inilah dasar Pancasila kita tuh ada di mana sekarang? Dalam kemerdekaan kita yang bebas dari penindasan dan penjajahan di seluruh negara dunia. Itu kan kemerdekaan kita menghapus. Tapi kita menghapus, tapi kita sendiri yang melakukan penjajahan itu oleh bangsa kita sendiri. Membuat undang-undang hukum, tapi undang-undang hukum itulah menjajah kita. Contoh kecilnya aja, di siang hari suruh nyalakan lampu, itu orang akal sehat apa orang sakit? Di siang hari kita disuruh nyalakan lampu, sedangkan kita dididik dalam pendidikan sekolah, di siang hari matikan lampu. Itu pemborosan energi. Ini kita di siang hari nyalakan lampu, di siang hari naik kendaraan sepeda motor. Yang di alasannya banyak kecelakaan musibah, tapi orang nyalain lampu tetap aja musibah makin meningkat. Apalagi dalil mereka sudah tidak ada. Jadi kita dipaksa lah suruh sebuah undang-undang yang sakit disuruh kita sehat menjadi sakit. Ini bukti fakta yang kita bicarakan ini. Inilah setiap undang-undang yang dibuat itu menjajahlah manusia-manusia di bangsa kita sendiri. Yang artinya hak kemerdekaan kita sudah terampas kembali. Kita betul merdeka secara lisan, betul kita merdeka secara tulisan, tetapi hak kita yang sebenarnya sudah diambil melalui apa? Yaitu tulisan tadi, yaitu undang-undang hukum. Ini sudah terjadi. Contohnya dulu, sebelum kita mengadakan reformasi, sebelum kita adakan demokrasi terbuka,